warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Adi Supri yang sama-sama kita hormati, Pak Fendi dan semua yang hadir, para hujjah, para orang tua, para sesepuh, bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Malam ini kita akan mengingat kembali beberapa hal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama hal-hal prinsip yang tidak boleh salah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masih ada yang hafal? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka salah satu kalimat yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu salah satu kalimat yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak disebutkan, Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak disebutkan di situ kemerdekaan didapat itu didapat karena hasil perjuangan, pengorbanan para pejuang dan pahlawan bangsa. Jadi dari kalimat itu juga, Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang hadir pada malam hari ini, karena banyak orang ternyata juga karena belum tahu ketidaktahuannya ketika menyebut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada hal yang perlu diluruskan. Sebagai contoh misalnya, kalau ada pembawa acara atau yang ngasih sambutan, ketika mereka sudah sampai kalimat mari kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, terus ada tambahannya yang kurang pas. Apa tambahannya yang kurang pas? Karena berkat perjuangan beliau. Ada nggak sih? Karena berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau sampai beliau giginya patah, mungkin dahinya berdarah, maka akhirnya kita orang Indonesia sampai ke Purwodadi bisa merasakan akan kenikmatan Islam.
Terus terang Pak Haji Syukri dan semuanya yang hadir, itu kalimat yang salah diucapkan. Itu kalimat yang apa? Yang salah diucapkan. Kenapa? Wong di pembukaan undang-undang dasar aja kita udah diajarin sama pendahulu kita. Walaupun perjuangan ini ratusan tahun, nyawa sudah banyak melayang, harta keluarga sudah banyak dikorbankan, tetapi tidak ada sedikit pun kata-kata kemerdekaan ini didapati karena sebab perjuangan. Karena banyak ayat dalam Al-Quran bahwa Bapak Ibu-Ibu yang diantaranya berbunyi walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia rahmat dan kasih sayang Allah, kamu tak bakal seperti itu. Jadi sekali lagi, bahkan Bapak Ibu, tolong diperhatikan anaknya mungkin tenang sebentar Ibu. Karena juga dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi ingat biar kita bisa dapat pelajaran dari ngaji kita malam ini. Bukan cuma sekedar duduk hadir seremonial, tetapi tidak tahu apa yang bisa diambil pelajaran. Jadi sekali lagi kalau tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi apa? Di antara kalimatnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun kata yang berbunyi karena sebab perjuangan, jerih payah, darah yang sudah tertumpah, harta yang sudah habis terkuras. Ada kata-kata itu? Ada kata-kata itu? Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang buat rumusan Undang-Undang Dasar itu emang orang ngerti, orang pengajian. Cuma kemudian generasi berikutnya sampai ke kita sekarang ini, karena ilmu semakin minim tentang ketauhidan, tentang akidah, akhirnya mereka mengatakan karena sebab perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak mungkin bisa berjuang. Nabi Muhammad nggak mungkin bisa kuat menghadapi ujian kalau apa? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan dikasih sama Allah. Makanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika dalam perang Ahzab, dalam suasana dingin yang luar biasa dan perut-perut mereka banyak yang lapar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu yang berkata, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma sunna. Kata Rasulullah, perhatikan ibu-ibu bapak, kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa jadi orang Islam seperti ini. Kalau bukan karena Allah, kami tidak mampu untuk melaksanakan salat. Kalau bukan karena Allah, kami tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Mungkin kalimat itu masih agak asing didengar di antara kita, tapi memang harus ini dipraktekkan. Ada bapak pulang ke rumahnya bawa duit, ngasih sama istrinya buat dikasih sama anaknya, maka terus ibunya bilang, ayah sana terima kasih sama bapakmu. Kalau bukan bapakmu yang kerja keras, kita tak dapat apa-apa.
Kalau bukan karena bapakmu yang kerja keras, banting tulang, peras keringat, kamu gak bakal bisa makan. Kamu gak bakal bisa bayar SPP. Maka kalimat-kalimat yang seperti itu kalimat yang sangat berbahaya. Itulah kalimat-kalimat yang nilainya sama dengan perbuatan syirik, menduakan Allah. Karena si bapak, si suami tidak mungkin bisa kuat bekerja, tidak mungkin tahan sabar dalam menghadapi pekerjaan. Kalau apa? Kalau tidak dikasih. Sehingga tidak dibilang kalau bukan karena bapakmu, tetapi yang harus diucapkan apa? Kalau bukan karena Allah. Sebagaimana tadi membuka undang-undang dasar bunyinya apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kamu pintar, kalau seorang guru misalnya ngasih nasihat sama murid-muridnya, kamu ini pintar bukan karena gara-gara bapak yang ngajarin, bukan gara-gara ibu yang ngajarin, tapi karena Allah yang telah memberikan kamu kefahaman dan kepintaran. Cuma jangan ada guru dalam begitu sama murid. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama yang harus kita luruskan tentang Nabi besar Muhammad. Jadi tidak lagi mengucapkan berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, tapi kita boleh pilih satu di antara dua. Kita boleh pilih, perhatikan Bapak, ibu-ibu sekalian, karena sekali lagi, kalau ada orang sholatnya benar, kalau ada orang puasanya benar, kalau ada orang baca Qur'annya benar, kalau ada orang sedekahnya rajin, kurang apa tuh? Sholatnya benar cara, puasanya benar cara, baca Qur'annya benar cara bacanya, sedekahnya memang dia bukan orang yang pelit. Kurang apa? Kalau ada lebih, kalau menurut kita orang itu udah apa? Udah luar biasa. Sholatnya benar, puasanya benar, baca Qur'annya benar, sedekahnya juga benar. Dia bukan orang yang pelit. Mungkin sekampung bakal memuji orang tersebut. Tetapi kalau keimanan dalam hatinya salah, kalau ketauhidan akidah yang ada dalam hatinya salah, maka itu puasanya, itu sholatnya, itu zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan Bapak Ibu, walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa bermanfaat buat kita. Jadi dulu di zaman Nabi besar Muhammad sebelum diutus dari Nabi, ada seorang yang bernama Ibnu Jud'an. Dulu di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada seorang yang namanya Ibnu Jud'an, disebutkan dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu bisa cari sekarang kalau yang punya kuota cerita tentang Ibnu Jud'an. Jadi Ibnu Jud'an itu pernah dikomentari oleh Aisyah di hadapan Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah,
Bagaimana menurut pendapatmu dengan nasib Ibnu Jud'an? Dia itu waktu semasa hidupnya, dia rajin bersedekah, dia rajin ngasih makan orang, dia rajin menyambung silaturahim. Coba kurang apa tuh? Apakah itu semua akan membawa manfaat buatnya nanti di hari kiamat atau di akhirat? Maka Nabi Muhammad bilang tidak bermanfaat sama sekali karena caranya dalam berdoa salah. Caranya dalam berdoa salah. Karena walaupun seseorang berdoa mintanya sama Allah, kalau tidak sesuai dengan aturan maka tetap saja dia dinilai berdosa dalam doa ini. Jadi ada orang yang walaupun rajin sedekah, rajin ngasih makan, rajin menyambung silaturahim, tetapi karena prinsip agama yang ada dalam dirinya prakteknya salah, maka puasanya, sedekahnya, silaturahimnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda di dalam Sunan Ibnu Majah bahwa di hari kiamat itu Allah akan mendatangkan seorang yang punya 99 lembar buku catatan amal. Karena Bapak Ibu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan gerak-gerik kita itu pasti apa? Dicatat. Ditulis oleh siapa? Oleh 2 malaikat dalam catatan-catatan yang nanti akan dipertunjukkan, diperlihatkan pada setiap diri kita. Jadi Bapak Ibu, di hari kiamat akan didatangkan seorang yang punya buku catatan 99 lembar catatannya itu semuanya isinya dosa. 99 lembar catatan amal yang 1 lembar itu panjangnya sejauh mata memandang, kata Nabi besar Muhammad. Iya, kalau orang umurnya 60 tahun, satu hari dia ngomong ini, satu hari dalam hari itu dia ngomongin orang, dia memfitnah, dia berdusta, dia curang, dia melihat aurat yang bukan muhrimnya, dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, dia mendengar yang seharusnya tidak didengar. Kira-kira kalau semua dosa yang sudah kita lakukan hari ini ditulis di buku catatan, itu berapa lembar catatan kira-kira? Ini orang punya 99 lembar catatan amal perbuatannya yang semuanya isinya dosa. Dia bingung. Allah suruh coba cek, wahai fulan, apakah ada malaikat salah tulis? Kamu sudah bertaubat tapi tidak ditulis bertaubat. Apakah ada malaikat menzalimimu pada tulisan-tulisan ini? Mereka bilang nggak ada. Mereka bilang, yang orang itu bilang nggak ada, semuanya benar. Ini 99 lembar catatan, isinya semuanya perbuatan dosa. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, dia punya 1 lembar catatan tentang benarnya pemahaman
dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan, Bapak Ibu, semuanya menyimak, ya. Walaupun tidak, ya, mungkin bikin ngantuk, ya. Tapi ini ilmu yang ada dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi yang pertama ada Ibnu Jud'an dalam Sahih Muslim yang sedekahnya, yang ngasih makan orang, yang silaturahim, itu semua ditolak oleh Allah, tidak diterima, disebabkan karena akidahnya, cara minta berdoanya kepada Allah itu salah, sehingga kebaikan yang banyak ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua, seorang yang didatangkan di hari kiamat dengan 99 lembar catatan yang semua isinya adalah perbuatan dosa. Cuma 1 lembar doang catatan. Tentang apa? Tentang benarnya orang tersebut memahami maksud dan tujuan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang itu benar pemahamannya tentang dua kalimat syahadat, Allah suruh timbang malaikat. Timbang itu yang 99, yang isinya apa? Semua dosa-dosa dan kesalahan. Dengan timbang 1 lembar catatan yang isinya pemahaman yang benar terhadap dua kalimat syahadat. Maka ternyata Bapak Ibu, ketika ditimbang, yang lebih berat adalah pemahaman orang tersebut yang benar tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga yang 1 lembar apa? Bisa mengalahkan, lebih memberatkan yang 99 lembar catatan amal yang isinya apa? Semuanya perbuatan dosa dan maksiat. Maka pemahaman yang benar tentang dua kalimat syahadat dan tentang Nabi besar Muhammad seperti tadi. Jadi kita ini harus punya prinsip bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena Allah, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu, salah satu prinsip yang harus jadi semboyan kita bersama, kalau bukan karena Allah, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Ingat itu, kalau bukan karena Allah, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Karena salah satu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, salah satu zikir yang kita disunahkan untuk memperbanyak zikir ini, tapi diharapkan bukan cuma mulutnya yang berucap, hatinya memahami maksud dari kalimat zikir itu. Semua udah hafal. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Saya gak bisa ngapa-ngapain, saya gak kuat ngapa-ngapain kalau apa? Kecuali atas izin Allah. Saya tidak mampu ngapa-ngapain, saya gak kuat
berbuat apapun kecuali atas kehendak izin Allah. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Hidayah dari 1 jam sebelum azan dikumandangkan, dia udah datang ke masjid. Ada jamaah misalnya mau sholat di Masjid Al-Hidayah, dari 1 jam sebelum azan dikumandangkan, dia udah duduk sholat tahiyatul masjid, ngadep kiblat, duduk paling depan di saf pertama di belakang imam. Bayangin, 1 jam sebelum azan dia udah ada di masjid, udah siap sholat dalam keadaan wudu, dalam keadaan rapi, dalam keadaan menghadap kiblat. Kapan dia duduk? 1 jam sebelum azan dikumandangkan. Tapi tetap saja kalau ada muadzin yang azan di Masjid Al-Hidayah, waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, dia bilang siap. Bilang siapa? Kalau ada muadzin bilang hayya 'alas shalah, siap, saya sudah 1 jam untuk sini. Walaupun dia untuk 1 jam di Masjid Al-Hidayah, saf paling depan di belakang imam. Coba, apa kurang itu? Tetap aja waktu muadzin bilang hayya 'alas shalah, yang diucapnya apa? Artinya apa? Saya nggak bisa sholat, saya nggak mampu berdiri, saya nggak mampu buat takbiratul ihram sekalipun kalau bukan apa? Kalau bukan apa? Nggak mungkin. Setaat-taatnya polisi sekalipun nggak mungkin dengan hayya 'alas shalah dari muadzin siap. Walaupun yang azan komandan misalnya. Artinya, Bapak Ibu, prinsip dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah itu harus ada dan tertanam dalam diri kita sampai mati. Saya takut kalau bukan dia yang jadi presiden, Indonesia kacau. Saya takut kalau bukan dia yang memimpin, gak tahu di Indonesia. Lo tahu dari mana? Padahal si fulan siapapun, dia tidak mungkin bisa mampu memberikan untuk kemajuan negeri ini kalau bukan apa? Kalau bukan apa? La haula akthiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammad bilang, perbanyaklah kalian mengucapkan zikir yang salah satunya berbunyi la haula wa la quwwata illa billah. Karena di balik kalimat la haula wa la quwwata illa billah ada keimanan, ada ketauhidan, ada membuat hati tentram. Yakinlah kalau orang punya prinsip, kalau bukan karena Allah, saya bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa, dan dia tak mungkin bisa apa-apa. Jadi kalau bukan karena Allah, dia tidak bisa apa-apa, dan dia bukan siapa-siapa. Makanya apa? Salah satu dosa besar Bapak Ibu sekalian adalah at-tiyarah. Ada dosa namanya at-tiyarah. Itu selevel dengan perbuatan syirik. Salah satu dosa syirik disebut dengan at-tiyarah. Ayatnya sudah sering kita dengar, bahkan banyak yang hafal. Ketika Allah mengatakan qalu inna tatayyarna, qalu inna tatayyarna bikum wa in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun qalu ta'irukum ma'akum. Hafal ayat yang sudah sering dihafal, cuma seberapa
banyak yang hadir tahu arti dan maksud. Jadi ketika suatu negeri, Bapak Ibu pernah didatangi oleh 3 orang pemuka agama. Ketika suatu negeri pernah didatangi oleh 3 orang pemuka agama yang mendakwahkan, yang mengajarkan Islam kepada mereka, maka qadarullah bersamaan dengan itu negeri tersebut ditimpa oleh banyak ujian dan cobaan dari Allah. Jadi ada 3 ustaz, katakanlah seperti itu, yang mengajarkan agama ke suatu negeri. Bersamaan dengan itu takdir Allah, terjadilah berbagai macam ujian, musibah, bencana di negeri itu. Maka orang negeri itu dengan apa? Dengan kalimat yang salah yang tak boleh kita tiru. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini sial ya gara-gara kamu itu. Indonesia ini rusak ya gara-gara kamu itu. Indonesia penuh dengan kekacauan ya gara-gara kamu itu. Ini mengkambing hitamkan namanya. Kalau dia kambing tidak semuanya hitam. Tapi ada istilah mengkambing hitamkan. Bahasa hadis yang disebut dengan tiarah. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini sial, kami ini apes, kami ini dapat bala musibah ya karena gara-gara kamu gak becus. Terus dibantah sama Allah melalui utusan Allah, Ustaz yang datang mengatakan qalu inna qalu ta'irukum ma'akum. Mereka para ustaz itu berkata, kesialan, keapesan karena sikap kamu itu. Mungkin sebagian ya, mudah-mudahan sih bisa ya, Allah kasih pemahaman terhadap ya, apa yang disampaikan pada malam hari ini. Karena itu diantara sekian poin tentang Nabi besar Muhammad SAW yang wajib untuk kita ketahui. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya Islam, bisa merasakan jelasnya dan terangnya agama Islam, bukan semata-mata perjuangan Nabi Muhammad, tapi semata-mata apa? Karena karunia rahmat Allah. Kalau kita mau bilang kalimat yang kedua, kalau bukan karena Allah, kemudian atas perjuangan Nabi Muhammad, maka kita tidak mengenal Islam. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan Nabi besar Muhammad, maka kita tidak akan kenal Islam. Makanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, tapi sebelumnya ya juga perlu ditambahkan ya, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jalan ke surga itu penuh dengan serba hal yang gak enak dirasain, repot kalau dipraktekin. Jadi jalan ke surga akan perlu dilalui dengan hal-hal yang tidak enak. Tapi jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang serba enak, walaupun harus bayar mahal. Itu jalan kemana? Ke neraka. Nabi besar Muhammad ya itu melarang
seseorang mengatakan seperti ini, ya, Bapak Ibu, ya, mungkin yang belum tahu ketika ditanya, ya, Pak Haji Supri, ya, kita habis ngaji ini mau makan apa Pak Haji? Ya, kalau saya tanya sama Pak Haji, mungkin banyak orang bilang jawabannya terserah Ustaz saja. Ya, seperti itu. Ya, itu dimaklumi kalau memang ngajinya belum sampai ke masalah itu, masih dimaafkan. Tetapi seseorang sebenarnya tidak boleh mengatakan terserah kamu, karena saya, Pak Haji Supri, Pak Yaumin, semuanya punya keinginan. Saya punya keinginan, semua yang hadir punya keinginan. Dari semua yang hadir punya keinginan, yang boleh jadi berbeda-beda keinginannya, tetapi yang hanya akan terjadi keinginan siapa? Keinginan siapa? Ada yang sama jawabannya? Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan yang mungkin berbeda-beda, tapi tetap saja yang pasti hanya akan terjadi adalah keinginan Allah. Ada yang tidak sesuai jawabannya? Ada yang tidak setuju? Yang pasti hanya akan terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Jadi Nabi Muhammad bilang, ya, la taqulu, ya, janganlah kamu mengatakan terserah kamu, tetapi katakanlah terserah Allah, kemudian terserah kamu. Jadi katakanlah terserah Allah, kemudian terserah kamu. Kira-kira kita makan apa Pak setelah ngaji ini Pak Haji Supri? Maka jawaban yang benar terserah Allah, kemudian terserah Ustaz. Karena kalau orang mengatakan terserah Ustaz saja, berarti yang menentukan kejadian murni Ustaz itu bukan Allah. Paham tidak itu? Sehingga orang-orang tua kita terdahulu merumuskan undang-undang dasar dengan tauhid dan akidah mereka yang benar, ditulisnya atas berkat rahmat Allah, bukan atas jerih payah perjuangan para pahlawan setelah ratusan tahun. Udah satu ilmu itu aja cukup ya. Yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan langsung dengan Nabi besar Muhammad. Intinya kalau kita ingat dan perbanyak zikir itu, insya Allah bisa membantu benarnya dan peningkatan iman kita. Zikir apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Apa itu artinya? Tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Saya tak bisa apa-apa, Bapak Ibu nggak mungkin bisa melakukan apa-apa, tidak mungkin kuat ngapa-ngapain apa kecuali apa? Maka jangan pernah sekali-kali bilang sama anak saking keselnya, kamu gak ingat nak, Bapak ini udah capek cari duit buat kamu, sampai hujan-hujanan, sampai sakit dipaksain tetap nyari duit buat kamu. Coba kamu ingat, kalau bukan karena bapakmu ini, udah rusak itu awal. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati kalau marah ucapan yang tidak mengandung unsur perbuatan dosa. Tapi kalau udah ngomong, kamu gak
atau dulu capeknya. Kalau dia ngomong seperti itu udah rusak habis-habisan. Jadi mudah-mudahan ya yang sedikit ini tapi mungkin bikin ngantuk, bikin capek karena tidak menarik ya. Tapi mudah-mudahan Allah kasih ilmu ya, yang bermanfaat buat kita, sedikit meningkat pengetahuan kita tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga iman Islamnya oleh Allah, diwafatkan dalam husnul khatimah. Kita doakan negeri ini mudah-mudahan senantiasa diberikan keamanan, keberkahan, kestabilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gerakkan hati-hati pemimpin kita untuk lebih sayang dan cinta sama masyarakatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika lakal hamdu bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumin fatawfana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum